AFC telah melakukan pengundian untuk menentukan pembagian grup dari 18 tim yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 18 negara yang berhasil lolos tersebut, AFC membaginya menjadi 3 grup sehingga masing-masing grup berisi 6 tim. Pembagian grup ini didasarkan pada ranking FIFA terbaru yang telah dirilis pada tanggal 20 Juni 2024 lalu. Timnas Indonesia sendiri menjadi salah satu tim dengan ranking FIFA terendah yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang merupakan salah satu tim yang berada dalam pot 6 harus menghadapi grup neraka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, apakah Garuda masih memiliki peluang untuk bermain di Piala Dunia 2026? Yuk, simak ulasan bagaimana hitung-hitungan agar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Kemenangan yang diraih oleh Timnas Indonesia atas Timnas Filipina dalam pertandingan terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat Garuda berhasil finish di peringkat kedua Grup F dengan raihan 10 poin dari 6 pertandingan. Dengan finish sebagai runner-up Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Garuda memastikan diri untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sepanjang sejarah, ini merupakan kali pertama Timnas Indonesia berhasil melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Prestasi terbaik Garuda sebelum ini adalah melangkah hingga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada tahun 1986 lalu. Pencapaian anak asuh Sintayong yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini juga terasa semakin istimewa. Karena Timnas Indonesia adalah satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui, negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, dan lain-lainnya harus mengakhiri perjalanan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah gagal lolos dari fase grup. Kemenangan atas Timnas Filipina dan status sebagai runner-up Grup F tidak hanya mengukuhkan satu tiket bagi Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tapi juga mengamankan satu tiket di Piala Asia 2027 mendatang. Sebagaimana diketahui, pertandingan-pertandingan pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini juga digunakan untuk menentukan tim-tim mana saja yang akan bermain di putaran final Piala Asia 2027 mendatang. Pencapaian Garuda yang berhasil lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga membuat kita akan secara otomatis melihat Tom Hai dan kawan-kawan bermain di putaran final Piala Asia 2027 yang akan diselenggarakan di Arab Saudi. Kelolosan Garuda ke putaran final Piala Asia 2027 ini merupakan yang ke-6 kalinya sepanjang sejarah. Sebelumnya, Timnas Indonesia berhasil menembus putaran final Piala Asia pada edisi 1996, 2000, 2004, 2007, dan 2023 lalu. Hasil undian putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilakukan di Kuala Lumpur kemarin membuat Timnas Indonesia tergabung dalam grup C. Timnas Indonesia yang berada satu grup bersama dengan tim-tim seperti Timnas Jepang dari pot 1, Timnas Australia dari pot 2, Timnas Arab Saudi dari pot 3, Timnas Bahrain dari pot 4, dan Timnas Cina dari pot 5 dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini layak disebut sebagai grup neraka. Ke-6 negara yang tergabung dalam grup C maupun grup-grup lainnya, termasuk Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan home dan away, sehingga Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Hai dan kawan-kawan akan menjalani pertandingan pertama dengan bertandang ke Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 mendatang. Sedangkan pertandingan kedua yang juga akan dimainkan di bulan September akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada tanggal 10 September 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan terakhir grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke Jepang pada tanggal 10 Juni 2025 mendatang. Komposisi tim yang ada di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini memang tidak akan mudah bagi Timnas Indonesia. Namun tentunya peluang bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk bermain di Piala Dunia 2026 tetap terbuka. Lantas, bagaimana hitung-hitungannya? Walaupun tergabung dalam grup C yang disebut sebagai grup neraka, pelatih Timnas Indonesia yakni Sintayong mengaku senang timnya tergabung dalam grup ini.
Hal ini diperkirakan karena bermain melawan negara-negara terbaik di Asia akan menambah jam terbang dari pasukan Garuda. Sebagaimana diketahui, tim-tim yang berhasil finish di peringkat 1 dan 2 akan secara otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sedangkan untuk tim-tim yang finish di peringkat 3 dan 4 akan kembali bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk menghadapi tim sesama peringkat ketiga dan keempat dari grup-grup lain. Di atas kertas, pertandingan-pertandingan menghadapi para tim raksasa Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini tidak akan mudah bagi tim asuhan Sintayong. Jepang yang masuk dalam grup C sebagai perwakilan pot 1 adalah negara Asia dengan ranking FIFA tertinggi. Tim Samurai Biru yang diperkuat oleh pemain-pemain seperti Wataru Endo yang bermain untuk Liverpool, Takehiro Tomiyasu yang bermain untuk Arsenal, Hiroki Ito yang bermain untuk Bayern Munchen, Daichi Kamada yang bermain untuk Lazio, hingga Takefusa Kubo yang bermain untuk Real Sociedad kini menempati ranking 17 FIFA. Selain itu, Jepang juga merupakan tim yang selalu lolos ke putaran final Piala Dunia sejak tahun 1998. Di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Jepang berhasil keluar sebagai juara grup. Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, tim Samurai Biru berhasil finish di peringkat kedua grup. Dengan catatan-catatan tersebut dan materi pemain yang dimiliki oleh Jepang, maka di atas kertas tim Samurai Biru akan menempati peringkat 1 atau 2 grup C dan lolos secara otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sama halnya seperti Jepang, Australia yang selalu lolos ke putaran final Piala Dunia sejak tahun 2006 di atas kertas akan bersaing dengan Jepang untuk finish di peringkat 1 atau 2 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Selanjutnya, ada timnas Arab Saudi yang sudah berhasil lolos ke putaran final di 2 edisi Piala Dunia terakhir, yakni 2018 dan 2022. Walaupun catatannya tidak sementereng Australia apalagi Jepang, tapi Arab Saudi berhasil finish di peringkat pertama grup B putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia dengan mengungguli Jepang. Dengan catatan tersebut, besar kemungkinan Arab Saudi akan menjadi tim yang mengamankan peringkat ketiga grup C atau bahkan bersaing dengan Jepang dan Australia untuk peringkat 1 atau 2. Jika peringkat 1, 2, dan 3 di atas kertas akan menjadi milik Jepang, Australia, dan Arab Saudi, maka timnas Indonesia harus bersaing dengan Bahrain dan Cina untuk memperebutkan peringkat keempat. Dengan finish di peringkat keempat grup C, tim asuhan Sintayong akan lolos dari grup C untuk selanjutnya menempuh putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Faktanya, peringkat FIFA Indonesia adalah yang terendah di antara 18 negara yang lolos ke ronde ketiga. Anda harus berharap keajaiban untuk bisa melaju ke putaran final Piala Dunia. Kami dapat mencoba untuk mendapatkan posisi ketiga atau keempat. Lalu kami mengincar berjuang di ronde keempat. Kami bahkan memikirkan babak playoff. Itulah pernyataan Sintayong pasca mengetahui hasil undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Target itu terbilang realistis, karena tim lain yaitu Bahrain belum pernah sekalipun lolos ke putaran final Piala Dunia, serta tim dari pot 5 yakni Cina baru sekali lolos ke putaran final Piala Dunia yaitu pada tahun 2002. Untuk mencapai target tersebut, timnas Indonesia perlu mengumpulkan 14 poin dari 10 pertandingan yang dimainkan. Di atas kertas, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan kalah dan tidak meraih satupun poin dalam 4 pertandingan menghadapi Jepang dan Australia yang masing-masing dimainkan 2 kali. Oleh karena itu, skuad Garuda harus mencuri poin dari 6 pertandingan lainnya. Tim asuhan Sintayong bisa meraih 2 kemenangan untuk mendapatkan 6 poin dalam 2 pertandingan melawan Cina, meraih 1 kemenangan dan 1 hasil seri untuk mendapatkan 4 poin dari 2 pertandingan melawan Bahrain, serta meraih 1 kemenangan dan 1 hasil seri untuk mendapatkan 4 poin dari 2 pertandingan melawan Arab Saudi. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka timnas Indonesia akan mengumpulkan 14 poin di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah raihan 14 poin sudah cukup untuk mengantarkan Garuda lolos dari grup C? Jika kita flashback dan melihat perolehan poin dari tim-tim yang bermain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia sebelum-sebelumnya, maka perolehan 14 poin sudah cukup untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, Uni Emirat Arab berhasil lolos dari grup dengan raihan 12 poin. Sedangkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia, Syria berhasil lolos dari grup A dengan raihan 13 poin. Berbeda dengan kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 2026, 2022, dan 2018, kualifikasi Piala Dunia zona Asia tahun 2014 dan 2010 hanya membagi 2 grup dengan masing-masing grup terdiri atas 5 tim. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014 zona Asia, ada Korea Selatan, Uzbekistan, Australia, dan Yordania yang berhasil lolos dari fase grup dengan raihan kurang atau sama dengan 14 poin. Bahkan,
Yordania berhasil lolos ke babak selanjutnya dengan hanya mengumpulkan 10 poin dari 8 pertandingan. Sedangkan pada kualifikasi Piala Dunia 2010 zona Asia, ada Bahrain, Korea Utara, dan Arab Saudi yang berhasil lolos dari fase grup dengan raihan kurang atau sama dengan 12 poin. Bahkan, Bahrain yang saat itu hanya mengumpulkan 10 poin dari 8 pertandingan berhasil lolos ke babak selanjutnya. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah timnas Indonesia akan mampu meraih 14 poin dari 10 pertandingan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.